Marcus Aurelius, filsuf Stoik yang juga seorang kaisar, pernah berkata, "Hidup kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Dengan memahami dan mengendalikan keadaan batin kita, seperti yang disarankan oleh Marcus Aurelius, kita dapat mengubah diri kita sendiri." Video ini bukan sekadar tontonan pasif, melainkan pengalaman interaktif. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif, berbagi pandangan Anda tentang setiap topik yang kami bahas. Tetaplah bersama kami hingga akhir perjalanan ini, karena ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga kesempatan untuk refleksi diri yang mendalam dan transformasi. Mari kita mulai. Tidak perlu menjelaskan diri kepada orang yang menyakiti Anda. Ketika seseorang yang Anda percayai, mungkin teman dekat atau rekan kerja, mengkhianati Anda, ada satu hal penting yang perlu diingat. Anda tidak harus menjelaskan segalanya kepada mereka. Tidak perlu drama, argumen panjang, atau permintaan maaf yang dipaksakan. Melindungi kedamaian batin Anda adalah prioritas. Ketika seseorang melukai Anda, keputusan terbaik adalah menjauh tanpa membuat keributan. Kadang-kadang, orang-orang ini mungkin kembali ke kehidupan Anda, entah untuk meminta maaf atau bahkan meminta bantuan. Saat itu terjadi, ingatlah bahwa Anda memiliki hak untuk mengatakan tidak. Penolakan ini bukanlah bentuk balas dendam, melainkan cara untuk menjaga batasan Anda sendiri. Anda tidak berkewajiban membantu seseorang yang telah melukai hati Anda. Biarkan waktu mengungkapkan konsekuensi dari tindakan mereka. Anda tidak harus memikul beban untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. Fokuslah pada diri sendiri, pada pertumbuhan pribadi dan menjaga kesehatan mental Anda. Mengambil langkah menjauh dari hubungan beracun adalah tindakan yang berani. Ini adalah pernyataan bahwa Anda memilih kebahagiaan dan ketenangan batin daripada drama yang tidak perlu. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti mereka yang melakukan ketidakadilan. Jangan turunkan standar Anda untuk menyamai perilaku buruk orang lain. Sebaliknya, gunakan energi Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Tujuan yang tidak perlu. Dalam perjalanan hidup, kita sering menetapkan tujuan-tujuan yang terlihat penting di permukaan, tetapi sebenarnya tidak lagi relevan dengan arah hidup kita. Ketika Anda menyadari bahwa sebuah tujuan tidak lagi melayani tujuan utama Anda, penting untuk memiliki keberanian untuk melepaskannya. Melepaskan bukan berarti gagal. Ini adalah proses alami untuk memastikan fokus Anda tetap pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Namun, ada seni dalam cara melakukannya. Anda tidak perlu mengumumkan setiap keputusan atau perubahan kepada dunia. Tidak semua orang perlu mengetahui langkah-langkah yang Anda ambil. Menjaga privasi dalam keputusan hidup Anda memberi Anda kebebasan untuk menyesuaikan arah tanpa tekanan atau gangguan dari orang lain. Diam-diam, Anda dapat mengalihkan perhatian Anda ke tujuan baru yang lebih selaras dengan nilai-nilai dan identitas sejati Anda. Ketika Anda membuat perubahan ini, lakukan dengan bijak dan hati-hati. Pastikan setiap tindakan Anda mencerminkan prinsip-prinsip inti Anda. Melakukan hal ini tidak hanya akan menyederhanakan perjalanan Anda, tetapi juga menjaga integritas strategi hidup Anda. Dalam kata-kata filsuf Stoik Seneca, bukan waktu hidup kita yang singkat, tetapi kita yang menyia-nyiakannya. Ini adalah pengingat untuk menggunakan waktu kita dengan bijaksana, memusatkan perhatian pada hal-hal yang esensial, dan melepaskan yang tidak lagi relevan. Dengan meninggalkan tujuan yang tidak perlu, Anda menciptakan ruang untuk peluang baru dan memperdalam fokus pada apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ini adalah langkah penting untuk menyelaraskan hidup Anda dengan nilai-nilai dan prioritas yang otentik. Berlebihan dalam membagikan akhir dari sebuah hubungan. Ketika sebuah hubungan berakhir, baik itu hubungan persahabatan maupun romantis, menjaga kerahasiaan detailnya menjadi hal yang sangat penting.
Membagikan rincian konflik atau alasan perpisahan Anda, terutama secara berlebihan, dapat menjadi bumerang. Hal ini tidak hanya melanggar privasi yang pernah Anda dan orang tersebut miliki, tetapi juga membuka pintu bagi gosip yang tidak perlu, memperumit situasi, dan memicu lebih banyak drama. Sebagai gantinya, cobalah untuk merenungkan pengalaman tersebut secara pribadi. Dengan menginternalisasi dan memahami apa yang telah terjadi, Anda tidak hanya menghormati privasi semua pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan ruang untuk penyembuhan yang lebih dalam dan bermartabat. Jika Anda merasa ada kebutuhan yang mendesak untuk berbicara tentang hubungan tersebut, mungkin ini adalah tanda bahwa ada emosi yang belum terselesaikan. Alih-alih mencari pelampiasan melalui orang lain, cobalah berdialog dengan diri Anda sendiri. Tanyakan kepada diri Anda, apa yang sebenarnya Anda rasakan, dan bagaimana Anda bisa belajar dari situasi tersebut. Pendekatan ini bukan hanya cara yang lebih tenang untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga memastikan bahwa Anda tidak menjadikan hubungan yang telah berakhir ini sebagai konsumsi publik. Menyelesaikan konflik dengan cara yang bermartabat, menunjukkan penghormatan terhadap orang lain, sekaligus menjaga integritas Anda sendiri. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kutipan ini relevan dengan bagaimana Anda mengelola emosi dan reaksi Anda terhadap akhir sebuah hubungan. Daripada fokus pada apa yang ada di luar kendali Anda, pilihlah untuk mengarahkan energi Anda ke dalam, menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi dan penyembuhan emosional. Dengan menjaga hal-hal ini tetap pribadi, Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari drama yang tidak perlu, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap pengalaman yang telah Anda lalui. Ini adalah langkah menuju perjalanan penyembuhan yang lebih bermakna dan damai, meninggikan suara di depan orang lain. Bayangkan Anda berada dalam situasi yang penuh tekanan, mungkin dalam sebuah rapat penting atau diskusi yang memanas. Jantung Anda berdegup kencang, rasa frustrasi meluap, dan godaan untuk meninggikan suara begitu besar. Kita semua pernah mengalaminya, namun di momen seperti itu, apa yang terjadi jika Anda memilih untuk berbicara dengan tenang dan mengendalikan emosi? Alih-alih meledak dalam amarah, Anda bisa mengubah energi tersebut menjadi kata-kata yang tenang namun penuh makna. Mengendalikan diri di tengah-tengah situasi yang memicu kemarahan bukan hanya soal menjaga citra. Ini adalah latihan dalam menguasai badai di dalam diri Anda. Pikirkan kembali saat Anda melihat seseorang kehilangan kendali atas emosinya. Bagaimana perasaan Anda? Tidak nyaman, mungkin bahkan sedikit kecewa. Sebaliknya, bayangkan seseorang yang tetap tenang meskipun situasi di sekitarnya kacau. Suara mereka menjadi seperti oase di tengah hiruk-pikuk. Itulah sosok yang banyak dari kita ingin menjadi. Ketika Anda berhasil mengontrol amarah dan berbicara dengan lembut, Anda menunjukkan keberanian sejati. Ini bukan tentang menahan kata-kata, tetapi tentang mengarahkan energi itu untuk menciptakan solusi, bukan konflik. Dalam kata-kata Heraklitus, keteguhan pikiran adalah kebajikan terbesar. Keteguhan ini adalah kekuatan Anda di tengah badai, alat untuk mengubah frustrasi menjadi fokus, dan masalah menjadi kesempatan. Jadi, lain kali ketika emosi Anda memuncak, ingatlah kekuatan untuk tetap tenang. Pilih untuk berbicara dengan lembut, bahkan ketika dunia di sekitar Anda menuntut sebaliknya. Ini adalah kekuatan yang tidak hanya membuat Anda lebih dihormati, tetapi juga memberi Anda kendali penuh atas diri Anda. Dan pada akhirnya, itu adalah bentuk keberanian yang paling mendalam, menguasai diri Anda sendiri di tengah kekacauan, menyebarkan opini negatif tentang orang lain. Cobalah mengingat kembali saat terakhir Anda mendengar seseorang berbicara buruk tentang orang lain. Apakah hal itu membuat Anda merasa lebih menghormati orang yang berbicara?
Atau justru membuat Anda bertanya-tanya, apa yang mereka katakan ketika Anda tidak ada di sana? Menyebarkan opini negatif tentang orang lain adalah jalan yang licin. Ini mudah dilakukan, terutama ketika emosi sedang tinggi, tetapi kata-kata itu, begitu keluar, akan melekat pada Anda seperti bayangan, mencerminkan siapa diri Anda sebenarnya. Berbicara buruk tentang orang lain lebih dari sekadar kehilangan diplomasi, itu merusak kepercayaan. Ketika Anda memilih untuk tidak menyebarkan opini negatif, Anda tidak hanya menjadi orang yang dapat dipercaya tetapi juga seseorang yang dihormati. Anda tidak perlu menyukai semua orang yang Anda temui, tetapi ingatlah bahwa setiap orang sedang menjalani perjuangan yang mungkin tidak Anda ketahui. Bayangkan situasi ini. Anda menghadapi seseorang yang sulit, atau mungkin situasi yang membuat frustrasi. Sangat menggoda untuk mengutarakan pendapat negatif Anda tentang mereka. Namun, di saat seperti itu, Anda memiliki kesempatan untuk mengubah narasi. Alih-alih membiarkan frustrasi mengambil alih, pilihlah empati. Berikan kesempatan pada diri Anda untuk memahami bahwa mereka juga manusia dengan kekuatan dan kelemahan. Melalui pendekatan ini, Anda tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih damai, tetapi juga memperkuat karakter Anda sendiri. Anda belajar untuk menghormati kompleksitas hubungan manusia dan melihat setiap interaksi sebagai kesempatan untuk berkembang. Dengan memilih jalan ini, Anda tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga menjadi panutan bagi orang lain dalam menjaga hubungan yang tulus dan bermakna. Seperti yang sering dikatakan, setiap kata adalah benih. Pilihlah untuk menanam yang membawa kebaikan, bukan gulma. Dengan menjauhkan diri dari gosip dan komentar negatif, Anda tidak hanya menjaga lingkungan sosial yang positif, tetapi juga menghormati kemanusiaan bersama. Jadi, lain kali ketika Anda tergoda untuk bergosip atau berbicara buruk tentang seseorang, berhentilah sejenak dan pikirkan, apakah ini mencerminkan diri terbaik saya? Dalam memilih diam atau berbicara dengan kebaikan, Anda membangun kepercayaan dan menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih tulus dan bermakna. Terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri kita dengan orang lain adalah seperti berlari di treadmill tanpa tombol berhenti, melelahkan, tidak ada habisnya, dan perlahan-lahan mencuri kebahagiaan kita. Setiap kali Anda melihat ke samping menilai pencapaian orang lain dibandingkan dengan milik Anda tidak hanya meremehkan diri sendiri tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menghargai keunikan perjalanan hidup Anda. Kebiasaan ini menciptakan lingkaran tak berujung dari keraguan diri dan ketidakpuasan. Anda merasa seolah-olah selalu tertinggal, bahkan saat Anda telah membuat kemajuan besar dalam hidup Anda sendiri. Rantai perbandingan ini menahan Anda untuk benar-benar menghargai siapa diri Anda dan apa yang telah Anda capai. Tetapi bagaimana jika Anda mengubah cara pandang Anda? Alih-alih melihat hidup sebagai perlombaan di mana semua orang membaca dari skrip yang sama, anggaplah hidup Anda sebagai cerita yang sepenuhnya unik, dengan alur, kesalahan, kemenangan, dan pelajaran yang hanya milik Anda. Rayakan perjalanan Anda, termasuk kekurangan dan keberhasilan kecil, tanpa merasa perlu membandingkan dengan perjalanan orang lain. Hidup tidak pernah dirancang untuk menjadi seragam atau terprediksi. Faktanya, keindahan hidup terletak pada ketidakpastiannya, pada jalur yang berliku, dan pada berbagai pengalaman yang membentuk siapa diri kita. Ketika Anda merangkul cerita Anda sendiri, dengan segala kekacauan dan kemenangan kecilnya, Anda mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sebelumnya Anda abaikan. Seperti yang dikatakan filsuf Stoik Epictetus, kendalikan persepsi Anda, arahkan tindakan Anda dengan benar, dan terimalah dengan lapang dada apa yang berada di luar kendali Anda. Kutipan ini menjadi pengingat untuk fokus pada jalur Anda sendiri, daripada terus-menerus melihat ke jalur orang lain. Mulailah dengan menghentikan kebiasaan melihat hidup sebagai perlombaan.
Setiap langkah kecil yang Anda ambil, setiap kemenangan yang Anda raih, adalah tanda dari kekuatan dan ketangguhan Anda. Biarkan perjalanan Anda menjadi cerita yang Anda tulis sendiri, bebas dari tekanan dan harapan orang lain. Dengan melepaskan kebiasaan membandingkan diri, Anda tidak hanya menemukan kebebasan, tetapi juga menemukan kembali kebahagiaan dalam menghargai perjalanan Anda sendiri. Sebuah perjalanan yang sepenuhnya milik Anda. Penggunaan media sosial yang tanpa tujuan. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah kisah yang unik, penuh dengan pengalaman berharga dan pertumbuhan pribadi. Media sosial, di sisi lain, adalah panggung besar yang menampilkan cerita orang lain. Seringkali hanya momen-momen terbaik mereka. Ketidakseimbangan ini dapat dengan mudah membuat kita membandingkan diri sendiri secara tidak adil, sehingga memunculkan rasa ketidakpuasan terhadap hidup kita sendiri. Penting untuk mendekati media sosial dengan niat yang jelas. Alih-alih menggunakannya secara sembarangan, pilihlah untuk menggunakannya dengan tujuan tertentu, seperti mencari inspirasi, menjalin koneksi, atau mendapatkan informasi. Setelah itu, beranilah melangkah kembali ke kehidupan nyata Anda. Ini membantu Anda menghindari perasaan tenggelam dalam kehidupan orang lain dan mengembalikan fokus pada cerita unik Anda sendiri. Untuk menerapkan pendekatan ini, mulailah dengan menetapkan jadwal penggunaan media sosial. Misalnya, luangkan waktu tertentu di pagi hari saat menikmati kopi atau di malam hari setelah selesai bekerja. Hindari membiarkan media sosial mengganggu rutinitas harian Anda. Sebelum membuka aplikasi, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan membantu atau hanya mengalihkan perhatian? Dengan kesadaran seperti ini, Anda dapat memisahkan interaksi yang bermakna dari sekadar menggulir tanpa tujuan. Jika Anda merasa suasana hati Anda menurun atau kepercayaan diri Anda berkurang karena penggunaan media sosial, pertimbangkan untuk mengambil jeda. Gunakan waktu itu untuk terlibat dalam aktivitas dunia nyata yang memberikan kepuasan, seperti membaca buku, berjalan-jalan di alam, atau berbicara dengan orang terkasih. Dengan demikian, Anda mengingatkan diri sendiri bahwa hidup Anda memiliki nilai yang tidak tergantikan oleh cerita orang lain yang terlihat di layar. Dengan mengatur ulang cara Anda menggunakan media sosial, Anda menciptakan ruang untuk menghargai cerita hidup Anda sendiri. Anda menjadi lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar memperkaya eksistensi Anda, bebas dari perbandingan tanpa akhir dan tekanan yang tidak perlu. Langkah ini bukan hanya tentang mengurangi waktu online, tetapi juga tentang menemukan kembali kendali atas narasi kehidupan Anda. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.